sama satu kampung. Badannya bergetar. Ini sampai sekarang bergetar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan malam hari ini, teman-teman cerita mistik, kita kedatangan tamu spesial, istimewa ya, gitu. Ini kita perkenalkan dulu ya, teman dari mana nih? Surya Ramadan dari Medan. Nah, ini salah satu teman yang ingin menanyakan kepada Bang Arya yang mengerti ya. Nanti kita bincang-bincang lebih dalam lagi tentang kepribadiannya Bang Surya ya. Ya. Bang Surya. Oke. Oh ya, teman-teman sebelum lanjut tayangan cerita lebih dalam dari Bang Surya, mohon bantuan untuk teman-teman menekan tombol subscribe-nya, loncengnya jangan lupa dihidupin, terus nanti di komen pas akhir cerita dari Bang Surya ini ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang, kita kedatangan tamu istimewa ya, Bang Surya. Nah, ini dia inginlah menanyakan nanti biar Abang langsung face to face sama Bang Arya. Kronologi dari mananya Bang Surya bisa kenal Bang Arya, terus apa sih yang ada dalam tubuh Bang Surya ini, apakah ada setan gacret ya kan, nanti kita tanya Bang Arya yang mengerti ya. Kalau misalkan ada biar beliau menjawab gitu. Kira-kira deh Bang Surya ini pengen menanyakan apa sama Bang Arya Bang? Ingin menanyakan kodam pendamping saya. Iya. Kronologinya itu dulu-dulu Abang tahu nggak sih, sadar atau pernah ngerasain nggak sih bahwasanya dulu ada kodam pendamping, atau baru sekarang baru tahu gitu? Nah, dulu itu belum tahu sama sekali. Nah, dulu tuh pernah pada saat itu jam 2 malam tuh dipukulin sama satu kampung. Itu dipukulin dari jam 2 malam sampai azan subuh. Cuman ya nggak ada efek apapun. Luka-luka sedikit nggak ada gitu Bang? Luka-luka sedikit pun nggak ada sama sekali. Jadi saat Abang waktu dipukulin sama dikeroyok lah istilahnya ya, dikeroyok sama orang itu, yang abang rasakin ada rasa sakit atau enggak gitu? Rasa sakit ada, cuman badan kebas. Oh, kebas gitu aja ya gitu. Selain dari abang dianiaya dengan satu kampung, di di lain waktunya itu abang rasakan apa lagi? Di lain waktunya cuman merasakan kebas saja di badan. Iya. Jadi di sini abang mau menanyakan itulah ya sama Bang Arya gitu. Bang, gimana deh Bang tanggapan abang nih mengenai dalam sosok yang ada dalam Bang Surya ini? Katanya ada kodam pendamping kah atau gimana gitu? Kalau menurut mata yang kulihat ya, karena tuh nengok dari sisi lainnya, si Surya ini memang ada sosok kodam pendamping dia, mungkin dari titisan dari leluhur dia jauh kan. Itu kalau tengok memang ada yang backup. Jadi kayak cerita dia tadi dipukulin, itu otomatis mungkin saat itu masuk dia. Gitu. Jadi nggak ada ngerasain sakit saat dipukulin, nggak ada, malah yang rasanya tuh kayak kebas, kayak mati rasa. Gitu. Sementara dia udah di backupin. Jadi semacam kayak ilmu kebal, dipukulin, dibacok nggak mempan gitu. Dia bukan ilmu kebal, cuman langsung dimasukin energi dia dengan kodam yang dia miliki. Kalau aku bilang dia ada sosok kayak Raden ya, banyak sih, karena kalau untuk sosok Raden ada beberapa prajurit juga, ada juga seperti penasehat. Kalau aku bilang kayak gambaran itu ada sosok laki-laki duduk di atas batu. Itu ada di satu gunung, ada batu besar, ada harimaunya, ada beberapa harimau, ada satu batu besar semacam tempat dia lah gitu, bersila di situ, duduk sambil megang kayak zikir tasbih gitu. Oh, jadi itu ada sangkut pautnya dengan Raden itu Bang ya? Bisa jadi. Yang karena Karena aku tengok yang paling kental ada memang sosok Raden itu yang
nge-backup dia kayak gitu. Jadi waktu pas yang abang bilang ada di balik batu itu sosok Raden itu atau ada lagi bang? Ada lagi. Jadi semacam ini sosok Raden semacam ada penasehat. Jadi semacam satu arahan. Jadi biar nggak ngambil keputusan secara instan atau bilang gegabah lah orang bilang kan. Karena sosok penasehat ini sosok yang pakai semacam pakai belangkon dan megang tasbih. Di kiri kanannya ada sosok harimau. Wah, satu paket dong berarti nih bang ya. Cuman kalau aku tengok si Surya ini belum bisa untuk mengendalikannya. Jadi saat Surya ini dalam keadaan genting atau dibilang dalam keadaan berbahaya, dia otomatis masuk si Raden ini. Gitu. Dia masuk, harimaunya di sekeliling dia. Cuman karena nggak bisa ngendaliin, ya udah, jadi berjalan gitu aja. Tapi kalau misalnya dia kayak bisa ngendaliin nih, Surya bisa ngendaliin. Ya cakap-cakapnya kalau mukul bahaya, balas mukul. Karena ya nggak luka di luar, biasanya lukanya di dalam. Jadi macam kayak tenaga dalam juga bisa Ya, dikendalikan sama bang Surya ini bang ya. benar. Cuman kalau misalnya dia mulai untuk mengendalikannya bagus. Kenapa? Karena ini bukan minta ya, dia bukan minta, bukan belajar ke sana ke sini, dia emang bawaan dari lahir, istilahnya titisan yang memang kodratnya atau jalannya lah, karena mungkin ada yang harus dijaganya, keluarganya, seperti itu. Jadi aku mau nanya lagi sama bang Surya bang. Saat abang udah taulah dari bang Arya ini ada kodam gitu. Sebelum abang kenal sama bang Arya, pernah gak sih abang pernah dinampakin sosok-sosok yang abang bang Arya bilang itu kayak Raden gitu dan semacam kayak harimaunya gitu, pernah gak sih? Kalau sosok Raden belum pernah. Tapi kalau sosok harimau pernah di dalam mimpi. Itu berupa harimau. Jadi aku ini di dalam posisinya dalam mimpi ini di dalam hutan. Di dalam hutan jumpa harimau itu, harimaunya besar sebesar gajah. Cuman itu aja sih. Jumpa gitu aja. Cuman itu aja kalau yang jumpa. Ya dari yang disebut Bang Arya tadi. Mm-mm. Semakin menarik nih teman-teman. Jadi sosok dalam diri kepribadiannya Bang Surya itu yang Bang Ere bilang itu kayak satu paket gitu. Berarti ini nggak ada resmi, nggak ada setan gacor yang ngikutin dia, yang mempengaruhi dia. Kalau tadi awal datang ya, ada satu sosok cewek kuntilanak, mungkin karena satu sisi aura pasti terbuka gitu Oh loh. ya, Pasti satu sisi dia ngikut dari jalan atau dari mana, dia suka dengan auranya si Surya. Itu cuma biasanya ngikut aja, untuk berani untuk mendekat tuh biasanya nggak berani gitu. wow. Pas Jadi si Surya mimpi tuh ada kayak harimau tuh ada kayak ngajak nggak gitu loh istilahnya, untuk ngebawa ke satu tempat gitu nggak, atau cuman nampak aja gitu. Cuman pada mimpi itu saat itu dalam hutan cuman jumpa gitu aja. Jumpa. Ngomong enggak? Jadi adakah pertanda-pertanda Bang kalau dalam mimpi itu kita sosok harimau itu yang kita jumpain dalam mimpi, apakah ada sangkut pautnya dengan kronologi cerita Bang Surya ini yang digebukin satu kampung gitu ya? Kira-kira. Bisa jadi mungkin dari mimpi itu dia menunjukkan bahwa aku ada samamu nih gitu loh. Cuman tinggal si Suryanya untuk mengendali, istilahnya mengontrol diri lah kita bilang. Karena satu sisi harimau kan beringas. Kalau misal kita nggak coba untuk mengontrol diri atau nggak bisa menahan emosi, itu bisa jadi fatal. Oh, seperti itu. Jadi keluhan-keluhan lain bukan keluhan sih. Di sini kan abangnya sehat walafiat lah gitu. Iya, Bang ya gitu. Ya, selain sisi dari lain yang ditanyakan itu apalagi nih, Bang? Nah, memang sebelum kejadian itu mimpi harimau itu. Sebelum dipukulin warga satu kampung, mimpi itu. Mungkin ya memang ada hubungannya mungkin. Jadi Ya memang pas ku tengok sosok Raden ini ya dari satu kerajaan. Karena nengok posisi dari singgasananya, model harimaunya, karakter yang duduk di atas batu ini dari sosok kerajaan yang menempati satu kerajaan singgasana yang lumayan besar. Karena gambarannya bagus. Gue bilang kalau misalnya dia istilahnya mempelajari, nggak usah mempelajari lah, pahami lah, itu bisa mengontrol diri, bisa
bisa ngontrol emosi. Bagus. Kenapa aku bilang bagus? Satu sisi bisa ngejaga. Dalam katanya dia tetap Gusti Allah ya, kita berserah diri, minta perlindungannya, mereka hanya pendampingnya, mendampingi kita. Jadi kita tetap minta izin kepada Gusti Allah, mereka otomatis bakal insya Allah melindungi kita. Apakah diri seseorang itu masing-masing, setiap manusia memiliki kodam masing-masing nggak sih bang? Kalau jin korin pasti ada, cuman kalau kodam ya, kodam itu nggak semua ada, gitu loh. Nggak Hanya orang tertentu lah gitu atau hanya ya, kalau dibilang orang tertentu, hanya orang tertentu sih yang emang istilahnya dari titisan ya, emang dari lahirnya ya, ya emang ada keturunannya lah kita bilang. Nah ini Bang Surya ini ada titisan dari keturunannya juga nggak sih bang? Ada. Oh ada juga teman-teman. Modelnya dari si Raden ini, kalau nengok kepribadiannya, dia emang udah ada dari lama, cuman belum dekat. Makanya tadi pas datang coba untuk didekatin, untuk coba ngerasakan energinya kan. Kalau misalkan belum belum mau duduk kali, dia nggak bakal mau. Cuman dia udah mau duduk, cuman belum mau duduk kali. Istilahnya udah merasakan lah energi dia gitu. Iya, apa nih yang abang rasakan nih setelah tadi kan sebelum kita tayangan kita mulai itu yang dibuka gitu bang ya? Ya, Iya, dibuka ya. kita coba buka akses badan dia, kita coba untuk istilahnya setengah lah kita duluin energinya di badan dia, energinya bereaksi ke badannya, berarti emang cocok, nggak ada masalah. Tinggal si Suryanya aja untuk mencoba mengontrol diri lah, supaya hati sama pikiran dia harus jalan. Dan tadi juga menarik juga bang, waktu pas berinteraksi abang dengan sosok apa tuh siapa? Yang apa? Raden, ya. Yang jadi Raden itu kan masuk ke raga ya gitu. Iya. Itu pesan-pesan dari Raden itu ke abang itu apa sih? Nah, pesannya itu pergunakanlah kami dengan baik, dengan bijak, dengan tepat. Terus jaga diri, jaga keluarga, jangan menyimpan dendam ke siapapun. Iya, Intinya harus bersila hati ya. iya, bersih hati. Jadi saat abang ada nggak yang pas di Bang Arya itu melakukan apa tuh ya kan? Itu ada nggak ngerasa sesuatu? Ada ngerasa itu badannya bergetar. Ini sampai sekarang bergetar juga. Bergetar sama pegel. Ya, itu reaksinya. Itu kenapa tuh Bang? Bisa bergetar gitu seseorang itu? Sebenarnya karena energi sih, jadi kita kan memasukkan energi dari sisi lain. Dengan badan kita, dengan energi yang biasa kita masukkan dari sisi lain, untuk mencoba untuk masuknya istilahnya untuk menetralisirnya, mengkapelnya gitu loh. Jadi ada getaran sedikit di badan dia, tapi nggak masalah, itu nggak ada masalah. Paling ya 1 malam, paling bentar-bentar lagi juga hilang. Gitu teman-teman. Jadi ada ini tamu istimewa kita ini kan menanyakan kepribadian dia dan dia mempunyai kodam tapi dia nggak tahu kodam itu ada di dalam diri Bang Surya ini. Jadi menanyakan Misalkan ya istilahnya dipahamin, bisa jadi Suryani bisa diperlihatkan sosok-sosoknya, terus istana-istananya, kerajaan singgasananya bisa diperlihatkan. Tinggal Suryanya aja yang untuk ya banyak-banyak zikir lah. Kalau banyak zikir. biasanya Bang kalau yang apa ya kalau masukannya maksudnya yang bukan ketempelan sih yang mengikuti itu kan kebanyakan dari jin-jin luar-luar yang garang-garang yang jahat-jahat gitu itu memberikan efek buruk pada manusia seseorang ya kan gitu itu apakah berdampak negatif juga pada seseorang untuk melakukan kehidupan sehari-harinya Bang? Kalau kodam sendiri ini tergantung kita. Makanya bilang kita harus bisa mengontrol diri. Jangan kita yang dikontrol. Kita yang mengontrol. Kalau kita yang dikuasai udah hancur. Ya sama kita dikasih mancis. Kita guna mancis ini ya selayaknya gitu. Jangan kita bakar rumah ya hancur. Sama ya mereka, kita yang kontrol mereka, kita mempergunakan dia dengan bijak, atas izin Allah semua ya dilakuin. Cuman kalau jangan sampai gara-gara kita ada ini nih jadi kita jangan, itu bakal menghancur badan kita sendiri. Ya gitu teman-teman. Jadi sebelum Bang Surya datang ke sini tadi diikutin dengan sosok setan gacor ya Bang ya. Itu sekarang kemana dia Bang?
Kalau sekarang tadi ada di depan, cuman sekarang kayaknya nggak ada. Dia udah karena tadi coba dipanggil kan, ada beberapa yang punya si Surya datang, dia pergi. Cuman kita nggak telusuri perginya kemana, gitu. Kita biarkan aja. Selagi dia nggak menyakitin badan ya udah, karena kan dia cuman kayak ngikut aja nih, gitu. Dan nggak ada reaksi ke badan karena si Surya pun udah ada lapisan sendiri. Tinggal dia ngebuat bentengnya sendiri supaya dari gangguan-gangguan ya kalau kita bilang ya ada kiriman atau segala bisa ngendel-nya. Tadi juga Bang Surya kan sempat dibuka mata batin sama Bang Arya ya, gitu. Apa yang dilihat Bang? Kalau pada saat dibuka itu masih samar sih. Kelihatan memang sosok kuntilanaknya. Cuman Real ya, itu Bang ya? ya ngeri, cuman nggak bisa diajak interaksi, belum bisa. Diem aja lah itu Diam kuntilanaknya. aja, cuman melihatkan sosoknya aja gitu. Mm. Berdiam dia gitu. Kalau misalnya si Surya tadi itu bisa kayak udah mulai bisa mengontrol pikiran sama hati sejalan, dia bisa berinteraksi bukan cuma sama jin yang di situ, sama kodamnya sendiri pun bisa. Kita bisa interaksi. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu, misalnya ada kiriman lah, santet atau segala macam, kodam dia pasti ada informasi sama si Surya. Tadi bakal ada ini. Jadi di Surya ini udah bisa ngambil sikap, ngambil tindakan untuk antisipasinya. Gitu makanya eh, perbanyaklah untuk memahami lah dulu, kita bilang istilah zikir dulu, kita puasa dulu, jalan terus istilah sholat dulu diperbaikin. Insya Allah berjalannya waktu kita nggak minta, mereka lah yang nunjukin dirinya langsung. Biasanya kalau memiliki kodam kayak gitu Bang, eh, tuntutan bukan tuntutan, bawaan untuk arahan dari kodam itu menyuruh lah, ada gak puasa muti gitu Bang? Kalau puasa muti itu untuk benteng kita sih. Jadi kalau mereka tuh kayak arahan tuh paling puasa ya puasa selayaknya biasa ya, Senin Kamis, Puasa Rasulullah ya, ya puasa sunnahnya. zikir itu pasti, salawat, terus sholat tuh pasti. Ya kita berserah di Gusti Allah lah. Mereka bonus lah kita bilang. Itu satu kelebihan yang diberikan Allah, bonus kita ke kitanya. Karena nggak semua yang memiliki seperti itu kan. Iya, biasanya kalau puasa muti katanya gitu kan itu bisa Mempertajam. mempertajam gitu. Mempertajam, itu bisa mempertajam sensitif kita dengan hal-hal gaib. Cuman tadi Bang yang pas Abang dikasih pesan-pesan sama Raden, Iya. selain Raden itu siapa lagi Bang? Ada Om Blangkon, ya itu penasehat Radennya. Oh, penasehatnya. Iya, Apa yang dia bilang Bang? sama pesannya kayak Raden, ya pergunakanlah kami dengan baik, jangan ada dendam, bersihkan hati, jaga keluargamu, jaga diri, itu aja. Yang pertama dia muslim Bang. Muslim, dia muslim. Cuman banyak pesan yang memang harus disampaikan. Cuman itu dia maunya langsung ke Suryanya. Hanya beberapa yang bisa kita sampaikan. Dia juga nggak mau menyampaikan semuanya karena satu sisi mungkin biar si Suryanya yang memahami sendiri gitu loh. Jadi istilahnya kita jangan buat makan tinggal makan mie instan. Kita buat dulu dia, istilah kita raci dulu. Jadi biar enak duduknya. Jadi nggak nyakiti badan. Kadang kan ada, wah aku ada ini nih, langsung main dudukin. Itu yang buat fatal. Kenapa? Karena badan belum siap, wadah belum siap, dengan kriteria badan kita belum siap, itu bisa hancur. Salah satunya bisa demam, sakit, pasti. Oh, bisa kayak gitu juga Bang ya. Ini Bang, karena karena Atau kita, wadah kita nggak kuat ya. badan Nggak kita nggak kuat nih, belum kuat nih. Kita main asal duduk ini. Istilahnya kita masuk ini, boom, dia ngedrop. Tapi kalau tengok kondisi dia bagus ya, badannya oke. Untuk wadahnya yang pertama kali jumpa dulu masih kotor, sekarang udah mulai bersih. Tinggal dia menyempurnainnya sendiri dan coba untuk memahaminya sendiri. Nggak bisa kita coba untuk kita yang menyempurnain ini karena bawaan dia. Kita nggak bisa menyempurnakan, bukan kita, dianya sendiri, dirinya sendiri, hatinya sendiri, kayak gitu. Jadi setelah dapat arahan dari Bang Arya, makin mantap, makin siap. Gimana Bang? Siap, makin siap lah. Makin makin apa ya, pesan-pesan itu pun insya Allah diikutin ya. Ya pasti dijalankan lah, pasti diikutin. Zikir. Penasaran boleh, tapi jangan terlalu terjerumus. Karena gaib ini antara kafir sama yang positif negatif itu hanya tipis lapisannya.
Jadi kita cukup tahu, cukup mengerti. Jangan kita misalnya, oh tahu nih gini gini gini, terus kita pelajarin. Itu imbasnya kita. Bisa jadi nanti satu-satu negatif karena manusia hatinya pasti bisa berubah-ubah. Tiba-tiba kita dites atau misalnya ada yang nyerang, kita timbul rasa dendam. Nah, itulah coba untuk mengontrol itu. Jadi intinya mengontrol diri. Iya. Mengontrol dia. Jadi jangan terbawa emosi, terpancing emosi. Fatal akibatnya. Terus apa lagi nih Bang? Mau ditanyain lagi Bang sama Bang Arya tuh. Yang bikin unek-unek di kepala agak gimana-gimana gitu kan. Kecoa terbang. Cuman pengen ngelihat sosok si Raden ini aja sih. Iya. Karena Dapat info ya. Dia bakal mau nunjukin dirinya sendiri. Tapi nanti setelah semuanya siap, dia dapat bisa berkomunikasi, dia nunjukin komunikasi itu udah enak. Itu udah mulai bisa lah. Ini mulai bisanya itu dalam arti apakah nanti misalkan ada segerombolan orang untuk mukulin Bang Surya lagi, terus dihajar lagi gitu gimana Bang? Kalau itu namanya dendam kita. Oh iya jangan. Apa nih Bang? ya. Kalau itu Iya. enggak lah. Kalau itu enggak ya. Enggak bakalan lagi ribut-ribut kayak gitu. Pasti lebih ke ngontrol diri lagi lah. Betul. Biasa awal ya fokus ke keluarga karena suatu saat entah keluarga ada apa-apa ya kita bilang ada yang nggak senang hati atau main-main santet, Surya bisa ngendalnya kok. Oh ya ngomong-ngomong nih Bang, Abang bisa kenal sama Bang Arya itu dari mana Bang? Nah, Kalau boleh tahu nih teman-teman cerita mistis kita supaya tahu ini tamu istimewa kita ini dari mananya nanti Bang Surya menjelaskan ya. ya. Jadi awalnya kenal sama Bang Arya ini. Nah, pada saat itu sepupu saya itu kena santet kiriman. Nah, jadi cerita ke kawan. Nah, dapat arahan dari kawan untuk informasi untuk dapat kontak Bang Arya, menghubungi Bang Arya, ya kenalnya dari situ. Alhamdulillah sepupu saya itu udah sembuh sekarang. Jadi keluhan sepupu itu apa tuh Bang yang dirasakan sama sepupu? Sepupu itu cewek atau cowok? Cewek, Bang. Cewek. Iya, cewek. Jadi keluhannya itu dia lemas terus. Lemas terus, badannya sakit. Kayak dicubitin katanya perutnya. Iya. Seperti itu Bang keluhannya. Kayak dicebutin gitu. Jadi apa nanti tayangan berikutnya kita buat atau langsung nih Bang? Bebas. Oh ya, jadi keluhan itu sepupu Bang Surya itu disantet oleh siapa Bang? Dukun ya, gitu. Iya. Atas suruhan dari keluarga juga Iya, atau keluarga juga. keluarga juga. Dari keluarga juga. Nah, kita tanyakan aja langsung sama Bang Arya gitu, keluhan dari sepupunya. Saat dapat info itu kan kita coba ke sana, mulai mendeteksi, mulai melihat korban. Itu memang ada satu kiriman di badan dia. Yang ditengok tuh ada dua sosok, salah satu kayak gundurwo, satu kuntilanak. Cuman saat kita buang itu muncul satu sosok seperti raja, iblis kita bilang. Iya. Modelnya bertanduk, motonya merah. Serem sih. Itu yang mau menguasai badan dia, istilahnya mau narik dia. Karena badan dia tuh dibilang menggigil, cuman suhu badan panas. Itu. Terus dia pandangan dia nampak semua, terus ada kayak merasa kayak dipanggilin dia kan. Nah, dia kayak diajak dipanggil, suruh kayak ada yang mengikut dia gitu loh. Itu yang bahaya. Jadi coba dinetralisirkan. 1 malam, 2 malam juga ya, ngobatin dia 2 malam ya, 2 malam. Alhamdulillah atas izin Allah semua berjalan dengan lancar. Jadi Bang, waktu sebelum Bang Arya nanganin gitu. Abang satu rumah dengan sepupu itu atau beda rumah? Beda rumah. Beda rumah. Dengan dapat informasi-informasi dari keluarga dia, setiap malam itu panggilin sama seseorang, apa sosok lah ya, Sosok. sama sosok Sosok. gitu. Jadi dipanggilin itu dalam bentuk hal apa tuh Bang? Kalau yang Abang dapat informasi dari sepupu Abang itu. Pada saat itu pas aku jaga dia di rumahnya, kan nginep. Dapat pesan dari Bang Arya kan kalau misalnya tengah malam ada suara
orang jalan di atas genteng atau ada yang manggil, itu biarinnya cuekin aja. Jangan dibuka pintu gitu. Iya, jangan dibuka pintu. Dan pada saat itu Abang rasakan memang kenyataan terjadi saat kira-kira pukul berapa tuh bang? Jam berapa? jam 2, jam 2 Jam malam. 2 malam. Iya, jam 2 malam ada orang jalan di atas genteng, terus ada orang manggil dari depan pintu. Manggil si sepupu atau manggil? Manggil aku. Oh manggil abang? Ya, manggil Surya gitu. Dari luar rumah. Iya. Gitu. Jadi saat waktu pas abang jaga malam itu, emang suara jalan dari atas genteng itu abang nggak keluar rumah? Nggak keluar. Ya, zikir lah. Zikir aja. Iya, zikir aja. Nah aku mau nanya sama abang, itu jalan di atas genteng itu siapa tuh bang? Entah suara cicak kan, entah suara apa kodok lompat gitu nggak? Oh, yang ku bilang itu ada karena kan saat kita coba untuk menetralisir badannya nih, otomatis kita pagar. Jadi dia mencoba untuk menembus pagar. Itu makanya kalau misalnya ada suara dentuman dari genteng atau ada yang jalan tuh jangan pernah dicek atau jangan pernah dilihat. Karena saat kita buka pintu dia bisa masuk. Itu dia, makanya biarkan aja, anggap aja itulah tikus atau musang gitu loh. Karena antisipasinya itu kalau misalnya kita buka dia masuk, ya udah Kena lagi ya. benar. Jadi si sepupu alhamdulillah bang. Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Udah nggak ada lagi yang ngalamin gejala-gejala dari hal-hal mistis kayak gitu. Jadi di saat itulah abang kenal sama bang Rusya, bang Arya ya. Dari saat itulah kenal sama Bang Arya. Sampai bisa datang ke sini, jumpa di sini. Iya, iya, Ya sekali-sekali juga kita liput juga gitu kan. Ya. Ini izin ke masuk ke YouTube nggak apa-apa nih bang? nggak apa-apa, Bang. Aman kok. Aman ya, gitu. Insya Allah juga. Jadi ini teman-teman cerita mistik juga waspada tuh harus selalu. Jadi kalau apa namanya jadi kalau misal bang selain orang jalan, kalau misalkan orang kena santet gitu ya, gitu, yang abang bilang jangan buka pintu. Selain orang jalan kaki tapak kaki itu, ciri-ciri dari santet itu apa aja bang? Biasanya kalau misalnya satu rumah ya udah dipagarin itu biasa ada kayak lemparan batu atau ada kayak numbuk tembok. Itu kalau misalnya rumah itu udah dipagarin ada kiriman santet, biasanya dia ngancurin benteng itu. Jadi kayak ada suara boom numbuk tembok atau enggak suara genteng jalan atau enggak ada yang kelempar batu seperti itu. Cuman biasanya kalau misalnya yang kosong ya pasti masuk. Itu banyak media-media santet yang kayak pengalaman pribadi sendiri pun dari burung gagak pernah. Terus kayak banaspati kalau bilang bola api itu bisa jadi. Banyak sih media-media santet, kayak ada yang buhul, itu buhul tuh kiriman satu benda yang dibungkus dengan kain. Itu di dalamnya yang ada tanah kuburan lah, ada jarum lah, ada apa, itu banyak medianya. Oh, segala macam ya. Segala macam. Gitu. Tapi pada saat saya jaga sepupu saya itu ada ular kecil warna hitam masuk ke dalam ya. Iya, sama kelabang. Masuk dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Ada berapa ekor bang? Ada satu kalau ular kecil sama kelabang. Iya. Itu pak, apakah ada sangkut pautnya dengan sihir ilmu hitam itu bang? Kalau ular bisa jadi. Ular itu bisa jadi karena pas malam ya kejadian itu ya, malam itu udah mulai enak, pas ada ular itu mulai kambuh lagi, mulai bereaksi lagi, sakit lagi. Makanya pas besok malam keduanya kita coba netralisir lagi dan kita kunci habis sudah. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi masalah kan. Bersih, nggak ada lagi masalah sampai sekarang. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah, itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga ya bang ya. Iya. Kan mestinya dari Allah juga kan, terus perantara melalui dari ya orang yang bisa ya, yang mengerti hal-hal gaib kayak gitu ya. Contohnya inilah Bang Arya, beliau ini yang membantu orang gitu dengan benar-benar tulus, ikhlas hati, ya kan? Benar-benar tulus membantu manusia gitu. Terus apa lagi nih bang? Kira-kira apa lagi mau ditanya lagi sama bang Arya? Ya kalau semisalnya ada kiriman atau santet nyerang ke keluarga lagi, itu saya bisa ngatasin sendiri kok. Gimana bang? Insya Allah, cuman kalau untuk nengok badan sekarang ya, kalau yang sekarang daripada dulu ya, kalau sekarang udah siap gitu. Cuman tinggal caranya gimana, untuk ngebongkarnya gimana, mendeteksinya energi yang mana tuh terus dipelajarin gitu. Mulai mendeteksi energi yang mana yang negatif, yang mana yang positif, itu harus paham gitu. Ya karena ada satu sosok misalkan korban atau pasien yang kena nih,
dia ada kodamnya juga. Getarannya tuh beda. Yang mana yang positif, mana negatif gitu loh. Jadi kalau emang mau enak, kita singkirkan dulu yang positif negatif, rasakan lagi badannya yang mana negatif. Itu kita coba tarik. Kita tarik, kita buang, nggak bisa dihantam-hantam. Tapi jangan pernah ada dendam ya, biarkan aja berlalu. Yang penting satu sisi dia sembuh, sehat, udah aman. Kalau misalnya salah tarik bang, misalnya kodam yang tertarik, gimana bang? Bisa terasa. Makanya kalau misal apa nanti mulai lihat energinya, mulai nampak kodamnya. Jadi kan kalau udah nampak kodamnya nih, jinnya kita udah nampak, batinnya nampak, dia tahu lah kita yang mana yang positif, mana yang negatif. Jadi kita bisa antisipasinya, kita bentengi dulu segala macam, kita pagarin, baru kita bongkar. Ada tahapannya, jadi nggak asal bongkar, karena saat kita ngobatin pasti ada kiri kanan yang nengokin kan, atau tetangga-tetangga. Antisipasi itu takutnya nyamber. Yang dia lihat situ, apalagi kalau misalnya ada anak kecil, tuh tetap kita bentengin dulu, berserah diri dulu, syahadat dulu, al-fatihah dulu, kita minta izin Gusti Allah untuk perlindungan sekitar sini, baru kita kerjain seperti itu. Gitu. Seperti itu bang ya. Paham. Terus udah. Ya. Ada tahapan-tahapan lagi sih yang emang harus Surya lakuin, cuman ya jangan langsung semua di boom, perlahan aja, pelajarin sendiri. Kalau emang apa nanti kita coba lagi, kita istilahnya bukan belajar ya, memberitahu lah apalagi cara-caranya seperti apa gitu loh. Karena kalau misal belajar pun bakal tahu sendiri kok nanti cara mendeteksinya, energinya gimana. Dari pendampingnya itu yang memberitahu arahan dia bang. Iya, itu bisa jadi. Jadi lebih ke memperbaiki diri lah bang ya, memperbaiki Ini nanti bakal lebih sensitif. Sensitif dalam hal apa tuh bang? Jadi misalnya Surya ini pergi satu tempat, jadi satu tempat ini bilang angker atau bilang energinya nggak enak gitu loh. Surya itu lebih sensitif ke badan. Jadi kalau misalnya bawa biasa aja, selagi mereka nggak ganggu kita nih, nggak apa-apa, kita jalan aja. Tapi kalau misalnya mereka udah kayak mengganggu kita, ya udah kita coba netralisir kan, jangan diantam, jangan istilahnya dibersihkan, kita netralisir kan, jadi biar adem-adem aja gitu loh. Itu aja. Gitu. Gimana bang jawaban dari bang Arya? cukup puas. Cukup puas ya gitu. Jadi paham apa maksudnya itu. Maksud tertentunya lah paham. Ya karena juga kan tadi kan udah apa namanya ya berinteraksi langsung dengan pendamping Ya. sendiri ya. Iya kodam pendamping. Gitu, cukup puas gitu bang ya. Cukup puas lah. Nah jadi gitu teman-teman. Ini enggak tengah malam sih, malam-malam kedatangan tamu istimewa kan gitu. Jadi sambil ngobrol santai aja malam-malam gitu, menanyakan dia. Jadi buat teman-teman cerita misi juga kalau misalkan ada apa namanya yang punya ide gagasan cerita ataupun memiliki kodam seperti Bang Surya ini gitu, dia cerita langsung ke sini, khususnya di dekat-dekat dulu ya di wilayah Sumatera nih, Medan gitu. Itu kita liput aja biar nanya langsung sama Bang Arya gitu. Karena Bang Arya yang mengerti, Bang Arya yang bisa menjelaskan isi dari diri sendiri maupun dari kodam-kodam pendamping ini gitu. Cukup puas gitu. Memang sebagaimana manusia itu tuh selalu berdampingan dengan hal-hal kegaiban, teman-teman gitu. Entah dari benda pusaka ya Bang ya. Benar. Dari makhluk tak kasat mata pun gitu, tanpa kita sadarin pun gitu. Itu kita berdampingan dengan mereka gitu. Jadi yang merasa penasaran ya gitu boleh dikomentar di bawah gitu ya, atau menanyakan, diceritain sama Bang Arya sendiri punya begini apa namanya, ada sosok di belakangku siapa gitu, itu boleh gitu sebenarnya. Jadi gimana Bang malam ini? Oke. Oke ya Bang Surya? Ya cukup oke. Cukup ya gitu. Jadi next berikutnya, tayangan berikutnya insya Allah ada lagi orang-orang yang seperti Bang Surya, kita liput lagi kayak gitu ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Oh, Iya, ya. subscribe. Nanti Abang subscribe ya? Iya, Ya. pasti. Sungrep. Loncengnya. Oke, kita akhirin ya teman-teman cerita musik. Terima kasih yang sudah menonton. Ya kan, semoga teman-teman yang menonton ini selalu keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya. Diberikan panjang umur serta limpahan rezeki dari Allah pastinya ya kan gitu. Kita akhirin Bang ya, kita tutup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.